Good. Shalom! We are from class 9 and 4. We will do the second Bible reading. My name is Yesi and then these are my friends. Abigail, Christine, Wanda. Evelyn, Brian, Rian, Alvin. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita pada hari ini, mari kita angkatkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan, yaitu Jejakmu Tuhan. Kita buka pembacaan Alkitab kita hari ini pada tanggal 13 April dari Yosua 19. Dari kita ada yang mau sharing apa yang didapat dari Yosua 19. Tadi itu kami sih nggak ada sejarah itu. Dari Yosua 19. Di sini dibahas milik pusaka suku Simeon, suku Zebulon, suku Iksar, milik pusaka suku Asher, Naftali, suku Dan, Yosua. Oh, ini berbagai suku yang Iya. usaha pernyataan. Jadi mungkin di sini dibahas tentang berbagai suku ya. oh ternyata banyak ya suku-suku di Yosua. Iya. Iya, benarnya.
Jadi pusarannya dibagi-bagi kayak kan kemarin kan tanah-tanahnya kan dari kalau mereka sama Bangsa Israel. Iya. Oke, selanjutnya mari kita buka dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Mazmur 40 Ayat 1 sampai 4. 1 sampai 4 syukur dan doa. syukur dan doa. Oh, Dan ya. doa. Ada yang mau sharing di sini mungkin ayatnya? Boleh sedikit. Sharing. Jadi ini kayak tentang syukur ya, syukuran kayak kita selalu bersyukur sama Tuhan kayak ini adalah kata-kata yang akan kita ucapkan saat kita sedang ingin mengucapkan syukur atau kita doa. Ini syukur dan doa. Ada lagi yang sharing. Kalau misalnya dari Mazmur 40 ayat 3 saya baca, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Nah di ayat ini dibilang Tuhan itu mengangkat kita dari lubang kebinasaan, ataupun mungkin kita ada berbuat dosa, itu juga suatu kebinasaan kan. Jadi kalau kita bersama Tuhan, pasti Tuhan akan mengangkat kita, dan seperti ayat yang berkata, Tuhan akan menempatkan kakiku di atas bukit dan menetapkan langkahku. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sudah menetapkan langkah kita kemanapun kita berjalan ketika kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Benar nggak sih? Amin. Oke, selanjutnya kita buka dari Lukas 5 ayat 27 sampai 39. Lukas 5 ayat 27. Lukas 5 ayat 27 sampai 39. Oke. Ini pasti kita nggak asing lagi ya kayak dengan ini. Lukas 5 ayat berapa? Ayat 27. Ini saya dapat dari ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah di sini Tuhan Yesus bilang bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah nggak mungkin kita saat kita sehat kita memerlukan seorang kayak dokter, orang perawat atau bidan. Tetapi ketika kita sakit maka kita memerlukan dokter. Sama seperti kita ketika kita berdosa kita akan datang kepada Tuhan, tapi Tuhan itu bukan memerlukan orang yang suci, orang-orang yang benar datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu memerlukan orang yang jatuh ke dalam dosa, orang yang jauh dari Tuhan. Dia mau menarik kembali umatnya supaya bertobat, datang lagi kepada Tuhan. Mungkin ada yang menambahkan? Mungkin Helen, ya. Ada mungkin ada yang tahu. Atau mungkin Edwin. Kalau nggak ada yang dapat lagi, mari kita buka Amsal dari Amsal 18 ayat 22 sampai 24. Amsal 18 ayat 22 sampai 24. Oh ini ya, ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih menarik daripada seorang saudara. Nah, jadi ini kayaknya agak relate ya sama kehidupan. Kadang kita ada salah milih teman, terlalu optimistis, sehingga kita terlalu mempercayai, sehingga kita lupa kalau dia itu juga manusia sama kayak kita. Terus di sini juga dibilang teman yang mendatangkan kecelakaan. Kita tuh harus menghindari teman-teman yang menurut kita itu nggak baik. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, teman sama sahabat itu beda ya. Kalau teman itu berarti kita masih bisa teman. Tetapi kalau sudah sahabat, berarti kita sudah mempercayai sahabat itu lebih dari teman. Nah, di ayat 23 juga dibilang orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Di ayat ini seringkali mungkin kita lihat ya orang-orang miskin kita, mungkin ada orang kaya dan orang miskin yang kalau berbicara itu memohon, tapi kalau orang kaya dia kasar. Nah itu mungkin aspek kehidupannya karena dia sudah memiliki segala hal yang dia dapatkan. Oleh sebab itu mungkin juga dalam kehidupan kita ingin sekali jadi orang kaya gitu kan. Nah terkadang mungkin hal tidak bisa kita dapatkan karena Tuhan tahu mungkin kalau jadi orang kaya kita jadi sombong, cuma kita jadi kasar. Jadi
kita masih tetap diberikan di kehidupan yang sederhana, tidak kekurangan ataupun tidak kelebihan juga. Jadi untuk kita semua, kita harus tetap bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Karena tidak setiap apa yang kita inginkan itu bisa terpenuhi sesuai dengan kehendak kita. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita pengen jadi orang kaya, tapi ternyata setelah kita jadi kaya, kita jadi sombong dan kasar. Mungkin makanya Tuhan belum membuat kita menjadi orang seperti itu. Entah mungkin di kemudian hari, kita sudah bisa memiliki kerendahan hati, jadi ketika kita sudah siap, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Mungkin ayat 22, tingkat 22, Alvin bisa menjelaskan. Mungkin teman saya di belakang menjelaskan. Silakan Rian. Aduh ya, oke silakan ya. Ayat yang ke-22, sesuai pengetahuannya gitu ya. Iya. Sebenarnya Iya. Siapa Amsal 22 kita baca, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan dia dikenal Tuhan. Contohnya, kalau kita mendapatkan istri, kita akan mendapatkan berkat 2 kali lipat dari Tuhan. Dan jika kita memiliki seorang anak, kita ditambah lagi berkatnya itu. Ya ini Ya. kan mendapatkan sepasangan yang baik dan merupakan umat Tuhan juga. Jadi jangan Itu maksud saya. Nah, ya gitu. Jadi kalau mencari istri itu harus yang baik. Ya, yang baik Kalau gitu. kata Brian, perbanyak istri. Ya boleh berikan. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri sharing kita dari firman Tuhan, mari kita angkat pujian penyembahan kita, Aku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini Kau masih berikan kami sukacita dan kesehatan sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan TPA sharing Alkitab. Ya Tuhan, semoga apa yang telah kami dapatkan dari sebagian firman-Mu bisa menjadi pedoman dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-harinya. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami perjalanan hingga sampai di rumah dengan selamat. Yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa untuk syukur. Amin. Amin.